Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 7 Agustus 2022, hari Minggu biasa ke-19. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 32 sampai dengan 48. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Kata Petrus, Tuhan, kamikah engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi tuntutan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sering orang mengatakan bahwa menunggu atau menanti merupakan pekerjaan yang membosankan, apalagi yang ditunggu tidak jelas kapan datangnya. Lantas, bagaimana sikap kita dalam menunggu? Hal itu tentu saja membuat kita merasa bosan, jenuh, dan lain sebagainya. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus memberikan ajaran bagaimana sikap orang beriman dalam menunggu. Dikatakan bahwa hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan,
supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Di sini kita dituntut agar senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini menunjuk pada sikap siap siaga dan aktif berjaga, sehingga tidak kecolongan. Yang dituntut di sini adalah kesetiaan. Setia merupakan kata yang sering kita dengar dan mudah diucapkan, akan tetapi membutuhkan perjuangan untuk menghayatinya. Secara sederhana, setia berarti mau dan siap melakukan apa yang telah menjadi tanggung jawab yang diterimanya. Kesetiaan dan kerelaan untuk melakukan apa yang sudah diikrarkan, serta komit pada apa yang telah dijanjikan. Maka makna setia di sini adalah menunjukkan sikap konsisten. Keberhasilan dan kebahagiaan kita dalam mencapai sesuatu tampak pada seberapa besar kekonsistenan dan ketekunan kita dalam berproses. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menghendaki agar kita bersikap setia dalam hidup sehari-hari. Dalam Injil ditegaskan bahwa setia memakai ikat pinggang dan menyalakan pelita. Ikat pinggang adalah sarana bagi kita agar pakaian kita dapat kuat melekat di tubuh, sedangkan pelita adalah sebagai sarana penuntun agar kita dapat melewati lorong-lorong kegelapan dalam perjalanan hidup kita. Bersikap setia itu memang mulia dan dibutuhkan suatu perjuangan agar mampu bertahan dalam menjalaninya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, setia pada siapa dan untuk apa? Setia di sini maksudnya adalah setia beriman pada Tuhan, setia pada janji baptis, setia pada janji nikah, setia pada janji imamat, setia pada kaul-kaul kebiaraan kita, serta setia pada tugas perutusan dan pimpinan kita. Yang perlu kita renungkan saat ini ialah kira-kira bagaimana situasi batin kita akhir-akhir ini. Apakah kita sedang bergulat dengan janji setiap perkawinan kita? Apakah kita sedang bergulat dalam kesetiaan panggilan kita? Lantas, kira-kira apa yang sedang kita lakukan agar bisa tetap setia pada komitmen dan janji-janji suci kita? Marilah berdoa. Allah Bapa, pencipta alam semesta dan segala yang hidup, Engkau membangun kotamu di tengah-tengah kami. Penuhilah kami dengan semangat kegiatan untuk membangun dunia baru yang Kau percayakan kepada kami. Semoga kami siap sedia bila tiba saatnya Engkau menyempurnakan segalanya dengan cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.